Di pembahasan sebelumnya, kita udah kupas tuntas hal-hal mendasar dalam bisnis. Sekarang kita langsung masuk secara khusus ke dalam bisnis secara online, khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Kita akan mulai dengan membahas tentang dropshipper dan reseller. Misalnya kita baru bakal mulai berbisnis secara online. Entah itu kita mulai bisnis dari nol alias belum berbisnis sama sekali sebelumnya, maupun ketika kita harus pindah dari bisnis offline ke online. Model bisnis dropshipper dan reseller itu menjadi pilihan yang sangat menarik karena kita nggak perlu produksi barang sendiri. Ibaratnya ya, kita bisa jualan tanpa harus bikin produk sendiri. Enak kan? Kita nggak perlu ribet-ribet tuh menjalankan proses produksi, mencari bahan baku, dan menyimpan hasil produksi di gudang atau tempat yang tentunya nggak kecil dan bakal memakan biaya banyak. Jadi kita cukup fokus menjual aja. Produksi barangnya itu diurus oleh pihak lain. Terus, mekanisme berbisnis sebagai dropshipper dan reseller ini kira-kira gimana ya? Kalau kita jadi dropshipper, kita berjualan dengan cara memajang satu produk di lapak bisnis kita. Entah itu berupa online shop di media sosial kayak Instagram, maupun di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Nantinya, kalau ada pembeli, kita tinggal hubungi si produsen atau distributor. Intinya pihak yang megang barangnya, yang biasa kita sebut sebagai istilah supplier, untuk mengirim barangnya ke si pembeli. Nantinya harga jual kita adalah harga jual dari yang punya barang, terus ditambah dengan margin atau keuntungan yang kita inginkan. Sementara itu, kalau kita jadi reseller, kita membeli barangnya dulu nih dari supplier. Habis beli dari supplier, kita stok deh tuh barang yang kita punya. Banyaknya stok ini bisa kita sesuaikan aja dengan potensi belanja dari pelanggan kita dan kapasitas tempat penyimpanan barang yang kita punya. Entah itu di suatu gudang tertentu atau di salah satu ruangan di rumah kita. Nantinya kita bisa jualin barang itu di lapak bisnis kita. Ada kemungkinan produsen-produsen itu bakal netapin reseller resmi. Jadi nggak semua orang bisa asal beli produk mereka dan jual lagi. Mereka bakal menyeleksi resellernya dan memilih beberapa sebagai reseller resminya. Biasanya, reseller resmi ini bakal dapat bantuan marketing juga dari si produsen ini. Lebih enak lagi kan? Jadi nggak perlu ngurus produksi barang, tapi juga nggak perlu sibuk mikirin marketing. Tinggal fokus melayani pelanggan dan mengirim barang aja. Sekarang, kita bakal bahas lebih detail lagi beberapa perbedaan signifikan dari kedua model ini. Perbedaan yang pertama, kita bisa tinjau dari stok atau ketersediaan barang. Kalau kita berbisnis sebagai dropshipper, ketika ada pelanggan yang membeli barang ke kita harus mengorder ke supplier dulu. Permasalahan yang sering dihadapi dropshipper adalah ketidaktahuan data jumlah stok barang yang ada di supplier. Sementara, dari satu supplier yang sama, itu nggak mungkin dong cuma ada satu dropshipper aja. Jadi, bisa aja nih pembeli kita terlanjur order, terus pas kita cek ke suppliernya, ternyata stoknya baru aja habis dibeli sama dropshipper yang lain. Akhirnya, pembeli kita mesti menunggu supplier kita restock atau produksi lagi. Hal-hal kayak gini ini nih yang nggak bakalan terjadi kalau kita jadi reseller, karena stok barangnya itu udah ada di kita sendiri. Perbedaan yang kedua ditinjau dari segi modal. Kalau kita memilih jadi dropshipper, kita nggak perlu modal sama sekali selain lapak jualan online-nya. Yang mana banyak banget pilihan yang gratis. Misalnya, bikin akun online shop di media sosial atau bikin akun jualan di marketplace. Tapi kalau mau lebih bersaing lagi, kita bisa siapin modal untuk marketingnya, untuk ngiklanin atau sewa jasa endorsement dari para selebriti media sosial. Sementara kalau jadi reseller, kita harus mengeluarkan modal untuk menyediakan stok barang yang ingin dijual. Bahkan modalnya itu juga bisa jadi nggak sedikit. Karena biasanya nih ya, pihak supplier itu udah menentukan kuantitas atau jumlah barang minimal yang harus dibeli sama reseller. Perbedaan selanjutnya adalah ditinjau dari profit atau keuntungan. Ketika kita pengen jadi dropshipper, harga jual kita bisa terganggu. Karena banyak banget dropshipper lainnya yang berbisnis dengan supplier kita dan menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga untuk yang satu ini harganya bisa jadi lebih kompetitif. Akhirnya kita akan terpaksa memangkas margin atau keuntungan kita kalau mau bersaing dengan dropshipper lain. Sementara kalau jadi reseller, kita bisa stok barang sebanyak-banyaknya supaya reseller lain susah dapat stok. Dan kita bisa kontrol harga yang ada di pasar dengan margin keuntungan yang kita pengenin. Tapi ada juga sih supplier yang mengontrol harganya dari para resellernya, di mana kalau jadi resellernya, kita nggak bisa pasang harga sendiri, melainkan udah diatur sama suppliernya. Selain dari sisi harga, dari sisi stok juga bakal ngaruh nih ke keuntungan bisnis kita.
Kalau jadi dropshipper, kita bisa bolak-balik gagal dapat keuntungan gara-gara tiba-tiba stoknya habis. Terus bisa jadi pembelinya ngebatalin transaksi gara-gara nggak mau nunggu restock kan. Sementara kalau kita jadi reseller, nggak bakal ada tuh kejadian macam itu. Karena stoknya sudah ada di kita. Dari penjelasan ini, udah paham dong ya perbedaan antara dropshipper dan reseller. Kedua model bisnis ini bisa kita pilih sesuai dengan tujuan dan rencana bisnis kita.